pameran Bung Karno Exhibition. Saya pikir ini kalender yang harus selalu diagendakan tiap tahun. Jadi pesan beliau, jangan warisi abunya, tapi warisi apinya. Bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Bung Karno lewat keahlian kita masing-masing. Itulah yang oleh Bung Karno, kalau kita sudah mentok, maka satu, kita harus matok aji gineng pratibima. Apa yang kita miliki, apa yang kita sumbangkan untuk negeri ini. Karya ini judulnya Bangkit. Karya ini saya buat saat event anak bangsa melukis Bung Karno. Jadi satu sisi Bung Karno memang mendapatkan gelar anugerah pahlawan nasional, tetapi ada TAP MPR 33 yang belum dicabut. Lucu, mestinya dicabut dulu baru dianugerahi pahlawan. TAP MPRS yang menyebutkan bahwa Bung Karno terlibat sampai beliau meninggal, tidak ada keputusan. Seharusnya ini batal demi hukum, tidak ada bukti. Nah, begitu bangga kemarahan beliau, lihat ribuan jutaan rakyat masih di belakang beliau, setia pada ajaran beliau. Kalau negeri ini yang sudah beliau tata sedemikian rupa, sudah dibuatkan dasar negara 1 Juni, undang-undang yang begitu sempurna di amandemen. Negeri ini rusak karena amandemen. Jadi bolehlah seniman ngomong advokat, tapi bukan itu. Bung Karno nggak suka advokat, itu terlalu liberal. Advo humanity, advo universal. Jadi seni itu ibadah untuk kemanusiaan, bukan sakar PDW. Kalau orang Jawa kan begitu ya. Jadi bagaimana Bung Karno meletakkan gedung Indonesia Merdeka di atas dasar Pancasila untuk mendirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi. Itu pesan Bung Karno yang harus kita masuk. Nah, setelah Bung Karno di sana, apa tugas kita sebagai anak-anak ideologis Bung Karno? Dan kita harus melanjutkan. Jangan cuma berdiam diri, dekem di bawah pohon Kamboja. Jangan jadi nasionalis kemenyan lah. Tapi jadilah seorang nasionalis yang radikal, progresif, dan revolusioner. Harus itu. Jadi jangan bilang saya anak ideologi Soekarno kalau cuman gitu-gitu aja. Bung Karno pun sangat demokratis. Boleh kita bicara tentang Bung Karno apa saja. Seperti perpustakaan ini, isinya juga macam-macam. Tidak hanya buku-buku yang memuji beliau, yang menghujat juga banyak, yang ini juga banyak. Dan Bung Karno sendiri tidak pernah mempermasalahkan. Ingat, tulislah aku dengan tinta hitam atau tinta putih, biar sejarah membaca dan menjawab ini. Nah, seharusnya kita bagaimana, Mbak? Kita meneruskan, kita melanjutkan dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun kita sumbangkan. Hanya itu. Ini merajut merah putih. Mungkin orang bertanya, loh Mas Bondan, bukannya yang menjahit bendera pusaka itu Ibu Pasmawati? Betul. Kok di sini Bu Mega yang menjahit? Ini mungkin ya orang menggolongkan ini lukisan surrealis, lukisan yang tidak bisa diterjemahkan apa adanya tentang apa ya makna filosofis di balik itu, kan begitu. Jadi merajut persatuan dan kesatuan bangsa.
Lukisan ini kami buat tahun 2004 menjelang Pilpres. Harapan kami waktu itu Ibu Mega selaku ketua partai, selaku ibu demokrasi dan selaku presiden kelima tentunya mewarisi dari Bung Karno sebagai Megawati Soekarno Putri. Ini Bung Karno meletakkan dasar negara 1 Juli dan diterima secara aklamasi dan sampai sekarang diterima sebagai hari lahir Pancasila. Bu Mega ingin merajut persatuan dan kesatuan seluruh elemen tangan mana. Negeri ini akan kuat apabila kesatuan dan persatuan ini terkondisi dengan baik. Apa yang didambakan oleh Bung Karno yaitu persatuan dan kesatuan. Inti ini. Jadi ini baik tangan merah putih jiwa kita menyatukan, memerah putihkan rakyat kita. Rakyat. Jadi pemimpin itu tuannya adalah rakyat, karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, kan begitu. Dan orang, kata Bung Karno, tidak bisa mengabdi kepada Tuhan apabila manusia tidak mengabdi kepada sesama. Karena suara rakyat ini suara Tuhan. Kalau boleh ekstrim lagi, kita mensitir dari Bung Karno, Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Vox populi vox Dei. Kira-kira seperti itu. Yes, jadi mohon maaf Mas Bondan itu sentimen apa politisi terserah, apa ideolog terserah, apa pembual monggo. Kita hanya tugas kita mengabdi. Kita berusaha membawa apinya Bung Karno. Cuman itu, merdeka.